Mahkamah Konstitusi kita akan memutuskan apa? Seorang Gibran ini cocok apa tidak jadi seorang wakil presiden? Apaan sih, dia bisa apa sih kalau bukan jual martabak gitu kan? Coba mungkin kalau om gue yang jadi ketua MK pada saat itu mungkin nggak akan diterima. Berarti Anda mengatakan Megawati tidak ideal jadi seorang presiden. Paslon 02 ini lebih curang dibanding yang lain. Gitu. Ahmad Dhani jadi jubir kayaknya kurang cocok. Gue nama Krisdayanti. Terus waktu nyoblos kemarin, lo nyoblos apa? Halo Bacoters, balik lagi di Bacotin. Di tayangan kali ini kita akan membahas hasil sidang sengketa di Mahkamah Konstitusi. Dan kebetulan hari ini kita kedatangan tamu spesial. Iya. Namanya siapa? Silakan. Ahmad Fauji. Follow IG-nya ya, Uji Blade 69. Ada di sini. Oke. Oke, kita tadi sudah menonton syuting ini dilakukan pada saat selesai sidang perdana. Dan kita masih belum tahu hasilnya apa, tapi tadi kita udah sama-sama nonton ya. Dari penggugat memberikan keterangan yang kesaksiannya dan segala macamnya. Tapi sebelumnya karena ini ada tamu, gue pengen nanya. Oke. Ji, gimana menurut lo tentang pemilu tahun ini? Pemilu tahun ini ya, hampir sama sih, sama tahun-tahun sebelumnya. Cuman boleh ngomong apa adanya gimana? Ini harus ngomong apa adanya? Kita ngebacot. Bacot terus ya. Sebelum dia ntar ngebacot, buat kalian yang belum subscribe dulu di bawahnya. Tolong subscribe. Jangan lupa di like, komen, lo share mana-mana. Ya gimana? Gini, cuman kalau gue lihat sekarang tuh kayak dinasti ya. Boleh nggak sih? Ya. Boleh. Seharusnya kan lebih baik ada pergantian lah. Gak ada pergantian kalau untuk pemimpin baru, nggak usah turun-temurun dinasti kayak gitu dong. Pengen gue sebagai rakyat biasa. Iya. Pengen gue kayak gitu. Enggak yang you know lah, gue harus ngomong. Iya. Ya. Nggak baca terus juga kan. Gue rasa paham ya. Dan juga ya lo kalau menurut lo berarti nggak sama dong, karena pemilu kemarin kan enggak. Ya. Tadi sama maksudnya. Pemilu kemarin nggak sama sih ya, cuman ada kan pemilu kemarin juga ada. Kalau gue bilang sebagai rakyat jelata tuh harus gembok. Lo inget gak kasus harus digembok? Tahu tuh jadi lagi. Nah. Aduh, gue mau kayak, bisa gue hilang nih. Takut nih. Iya, harus jaga-jaga. Enggak, ya itu banyak. Kalau yang masuk poin lo adalah kan masalah kecurangan gitu ya. Iya. Gitu. Tapi menurut Rizal sendiri, Apa? masalah kecurangan gimana? Ya, kecurangan itu sudah pasti ada. Ya. Cuman untuk level itu kan ada level-levelnya ya. Ya, tapi memang pemilu kali ini tuh levelnya udah menurut saya udah menyalahgunakan sih. Lebih ke fatal menurut saya gitu. Karena dari awal untuk pada saat pencalonan aja udah nggak sesuai dengan ini. Pada saat pemilihan calon Pak Prabowo kan ceritanya pakai jalur apa? Orang dalam, gitu. Itu aja udah nggak benar gitu loh. Tinggal sih. Ya, coba mungkin kalau om gue yang jadi ketua MK pada saat itu mungkin nggak akan diterima gitu. Tapi saya bukan om lo ya. Saya om Gibran. Iya, makanya aku bilang ya hal ini yang orang lihat kecurangan itu kan terpampang secara nyata gitu loh. Itu hanya satu dari sebagian banyak yang model-model kecurangan itu. Iya, ya saya juga setuju ya kalau misalkan dibilang ada kecurangan. Tapi menurut saya semua dari 3 paslon ini diketemukan ada kecurangan semua, punya kecurangan masing-masing gitu. Sudah pasti. Iya, makanya aku bilang kecurangan itu sudah pasti ada. Nah, cuman ada tingkat-tingkatannya. Ada yang memang sudah. Jadi Anda menyatakan bahwa paslon 02 ini lebih curang dibanding yang lain gitu. Ya, semua orang melihat itu. Semua orang melihat. Contoh kedua itu soal penyalahgunaan bansos, pengalokasian bansos kan, yang seharusnya bansos itu untuk rakyat yang sudah ada listnya yang betul. Tapi dialokasikannya ke yang lain gitu loh. Jadi dugaan penggunaan alat negara untuk mendukung salah satu paslon gitu. Dan juga itu kan seharusnya bansos itu diberikan bukan
bulan Februari harusnya. Iya. Menurut Kementerian Sosial ya, bukan di bulan Maret. Lupa lah. Realitanya terjadi di bulan Februari. Realitanya dipercepat sebelum pencoblosan. Oke, sekarang saya mau tanya gini, pantas nggak sih kira-kira kita lepasin dulu Gibran ini sebagai anak seorang Presiden Jokowi dan presiden yang sedang menjabat. Kita lepas desa dulu, selesai dulu. Kita ambil sosok pribadinya. Menurut kalian seorang Gibran ini cocok apa tidak jadi seorang wakil presiden? Kalau gue boleh berpendapat, ya cocok-cocok aja. Nggak ada manusia yang nggak cocok. Nggak ada. Kita nggak tahu siapa manusia itu. Boleh lah kalau dia, si ini anaknya RI nomor 1 gitu. Makanya dia bisa loh padahal masih muda, atau kalau dia nggak punya kemampuan untuk nanti, kita nggak tahu. Siapa tahu yang ini kita lepasin dulu dia sebagai anak presiden yang menjabat ya. Kita lepasin dia sebagai individu aja. Kita lepasin dia sebagai anak muda deh. Ini muda, paling muda nih. Ya kalau terjadi benar-benar jadi terpilih, ini cawapres paling muda yang pernah kita punya di Indonesia. Ya benar. Iya. Nah, maka dari itu gue nggak bilang dia nggak pantas atau gimana. Ada kan beberapa, ya banyak lah netizen teman-teman semua pada ngomong kan, apaan sih dia bisa apa sih kalau bukan jual martabak gitu kan. Jadi diserangnya tuh individu ya, pribadi ini, tapi kita nggak tahu dia pinter soal apa, dia mampu menangani apa, kita nggak tahu. Jangan remehin orang juga. Kayak tadi sih boleh, gue juga punya yang tadi gue bilang ini soal politik dinasti, itu kan yang gue, tapi gue bukan berarti benci personal mereka, enggak, gue nggak ada yang gue benci dari paslon 1, 2, 3 nggak ada. Gue hanya sebagai rakyat ngungkapin, ya sudah, kalau memang udah ditakdirkan siapapun yang terpilih, ya, waktu nyoblos kemarin, lo nyoblos apa? Ya nggak boleh gitu. Oh nggak boleh ya, boleh. Oke, Rizal ini gimana pendapat tentang pantas kayak gitu kan? Kalau soal dibilang saya setuju, soal pantas tidaknya kita belum bisa menjawab itu, ya kan? Karena belum menjabat, kan? Tapi untuk level kepala daerah dia sudah melalui itu. Ya betul. Ya kan? Dan buktinya di Solo banyak perkembangan lah ketika dia menjabat, ya kan? Tapi kita kan berbicara soal presiden dan calon presiden, nanti nggak calon wakil presiden gitu. Kita berbicara soal presiden nih yang memimpin kepala, yang memimpin negeri ini, ya kan? Jadi bukan memimpin satu daerah, bukan. Iya. Tapi, lingkupnya lebih luas gitu. That's why saya bilang, saya nggak bisa bilang tidak layak karena kita belum melihat, nanti nggak sih? Tapi untuk dari debat-debat capres cawapres kemarin tuh, Gibran memang banyak terlihat tidak stabil dalam menangani emosinya. Emosi anak muda ya. Jadi masih belum bisa mengontrol emosinya gitu di depan publik. Jadi masih berapi-api ya, selayaknya anak muda gitu. Tetapi kan kita berbicara pemimpin yang dimana dia harus pandai mengontrol emosinya gitu. Oke. Kalau buat saya pribadi sih ya, saya dukung sekali untuk ini, kita sekali lagi kita lepas dia sebagai anak presiden yang lagi menjabat atau siapapun itu ya, sebagai sosoknya aja. Kalau saya pribadi sih saya ini ya sangat mendukung anak muda untuk maju. Dan menurut gue juga dia bukan nggak muda-muda banget, ya kan? Udah 40 juga. Gini loh, betul juga. Ya sih nggak muda-muda banget juga gitu, bukan 25, bukan juga. Iya. Cuman kan kebanyakan mungkin masyarakat yang kolot ngeliat bocah bisa apa sih? Tapi masyarakat bocah, udah ber-40 juga nggak bocah. Ya tetap bocah. Oknum masyarakat kolot, ngomong masyarakat oknum ya, yang pikirannya masih yang tua yang kalau bisa gitu kan. Dia lupa kali kata Soekarno. Kasih gue anak muda berapa biji, gue guncang ke dunia. Kasih gue orang tua cuma gunung doang yang bisa gue guncang, gitu. Oke, menurut Baca Terus, apakah Gibran sebenarnya cocok, ideal, pantas apa enggak jadi seorang wakil presiden? Tulis di kolom komentar di bawah ini. Tapi sebelum kalian tulis komentar, jangan lupa subscribe dulu, subscribe dulu, karena subscribe gratis ya gitu. Tapi kalau soal kelayakan ya, harusnya kan ada urutannya kan. Misalkan dari kepala daerah mana, terus pindah ke ini, ada urutannya sampai dia mencalonkan diri sebagai presiden atau calon wakil presiden. Nah, yang dipermasalahkan oleh masyarakat ini adalah karena dia melompat. Tapi dia langsung dari daerah langsung, dari wali kota langsung gitu. Jadi kayak kalau kita lihat sebelumnya Soeharto, kenapa? Ya pada saat itu Soeharto memang masyarakat melihat dia layak.
Karena ada hasil, ada boleh ada prestasi, ada prestasi besar iya kan? Megawati, Gus Dur, SBY. Ya kebetulan mungkin saya belum lahir ya, jadi zaman Iya, maaf, Megawati ya, jadi kayak makanya kan juga kita juga jangan, untuk kalau ngomong itu kita juga nggak boleh melupakan sejarah. Maksudnya sejarahnya itu ada juga yang bahkan yang nggak ada untuk memimpin sebuah daerah pun gitu. Itu ada sejarah itu yang tiba-tiba langsung. Enggak gini, idealnya. Saya ngomong idealnya. Berarti Anda mengatakan Megawati tidak ideal jadi seorang presiden? Ya kan orang ngelihatnya segini, SBY tidak pengalaman, ideal, satu pengalaman, terus usia. Itu kan orang yang melihat. Boleh. Iya kan? Boleh, ya. Nah, Di sini itu. kan kita ngomong Jadi maksudnya gini loh. bebas aja, Dari di Indonesia ini banyak orang pintar, banyak orang yang punya potensi besar. Yep. Gitu. Kenapa nggak diberikan kesempatan untuk yang betul-betul ideal? Gitu. Itu yang orang kenapa ini gitu loh. Karena pada saat itu kan banyak nih yang digusung oleh yang diusung oleh parpol siapa? Sebelumnya siapa? Banyak ya, Erick Thohir, ya kan? Sandi, banyak. Yang siapa tuh? Yang Surabaya siapa? Risma. Bukan satu. Afifah. Afifah. Itu kan. Maksudnya banyak lah ya gitu. Dari segi usia lebih tua dan lebih berpengalaman. Lebih matang lagi. Lebih matang gitu. Nah itu ya orang permasalahkan, dia lebih muda di antara calon-calon yang lebih tua nih, lebih berpengalaman. Kemudian ya karena dia ketuk palu oleh omnya sendiri gitu loh. Jadi kayak jadi itu yang jadi permasalahan. Nah, yang saya permasalahkan itu kenapa dipermasalahkannya baru sekarang? Dipermasalahkan? Ya, maksudnya dibawa ke MK gitu. Kenapa baru teriak curang ABCD, ya kan? Kenapa nggak pada saat pencalonan ketuk palu udah laporin? Setuju. Iya sih? Ya, tapi putusan MK itu final, absolut dan udah nggak bisa digugat lagi. Tapi kan biar gimana pun dia kan melanggar kode etik. Walaupun perundang-undangannya kayak gitu. Oke. Makanya kan pamannya tidak ini kan, tidak sempat ini kan dilaporin. Kena kode etik dan segala macam lah sama Dewan Pengawas gitu ya. Nah, untuk tapi walaupun itu dinilai tidak etis, putusan MK itu mengikat, gitu. Jadi misalkan kayak hasilnya pun tidak dianggap tidak beretika gitu, putusan itu tetap dan sudah tidak bisa digugat lagi. Oke. Taruh misalkan itu nggak bisa digugat. Soal dugaan penggunaan alat negara nih, penyalahgunaan alat negara oleh presiden kita, kenapa nggak dipermasalahkan di awal? Harusnya juga saya setuju untuk kenapa nggak dari kemarin itu saya setuju untuk itu. Setuju banget. Maaf ya, boleh ngetek ya? Bebas. Gimana nih, Bang? Apa? Yang saya ngomong tadi, kenapa nggak dari kemarin sih? Maksudnya awal-awal teriak-teriak ABCD gitu lah. Iya nggak sih? Iya. Orang kan lebih ketika misalkan dia terbukti salah satu paslon ini terbukti curang yang dilaporin, orang kan jadi lebih notice kan di awal. Kan nggak? Kalau di awal kan samar-samar nih. Benar nggak sih? Gitu loh. Gini Bang, kalau menurut penglihatan saya ya, kita hidup di Indonesia. Tunggu nyebur dulu kita tolongin. Biar dia rugi dulu baru kita tolongin dia. Nih Konoha ini masyarakatnya yang nggak tahu, gue pribadi pun orang nih ada di jalan, misalkan ada di jalan, contoh ada di jalan, ininya miring, bawaannya miring, tunggu jatuh dulu baru ntar gue tolongin itu, biar gue kelihatan kayak pahlawan tuh, kayak gitu Bang, karena kita hidup di Indonesia. Kalau kita hidup di negara lain mungkin sebelum terjadi cegah dulu, karena yang gue lihat sekarang nih lebih baik sakit dulu baru diobatin daripada mencegah dulu baru mengobati. Mungkin karena dari masing-masing ini mungkin percaya diri akan menang kali ya. Betul. Ya nggak sih? Iya, karena sehingga kan menyatakan satu putaran. Sehingga nggak mempermasalahkan sih, lebih ke udahlah lihat nanti gitu loh. Mereka merasa dirinya hebat. Iya, masing-masing udah kayak pede nih. Gue punya masa. Oke, jadi misalkan sekarang kalau saya tanya kepada kalian ya, ini jawabnya simpel aja, cukup satu kata. Bagaimana perasaan atau pendapat kalian dengan kemenangan Prabowo Gibran yang telah ditetapkan oleh KPU? Siapa? Saya. Boleh. Simpel ya. Perasaan saya biasa aja.
biasa aja. Sama. Biasa aja. Tapi dengan ada harapan. Oke. Ada harapan. Biasanya tapi ada harapan. Jangan sampai masa kita ini, kehidupan di negara bangsa kita ini monoton atau nanti lebih parah lagi. Nggak terbaik lah. Nggak, saya anehnya juga saya pun ini ya baca tuh saya gue juga biasa aja gitu, gue nggak euforia atau nggak juga, maksudnya biasa aja. Kalau baca gimana pendapat kalian tentang kemenangan Prabowo Gibran yang ditetapkan oleh hasilnya dari KPU? Terus di kolom komentar juga ini, tapi sebelumnya subscribe lagi, jangan lupa untuk like, share, dan lakukanlah ya seperti yang harusnya kalian lakukan, biasa bisa kalian nonton di YouTube orang. So, nah itu udah pendapat tentang apa tadi namanya bagaimana perasaan tentang kemenangan Prabowo ya. Nah, kira-kira nih kan banyak ya yang apa namanya mendukung paslon 02 ini, Prabowo dan Gibran ya kan. Di situ juga ada banyak artis-artis. Ya. Kayak contohnya Ahmad Dhani, ada juga Maudy Ayunda. Nggak Maudy Ayunda mendukung ya? Kurang tahu deh, tapi kayaknya sih iya kayaknya ya. Baca terus kayaknya Maudy Ayunda mendukung Prabowo Gibran. Kalau kalian tahu jelasnya tulis di kolom komentar. Ada juga siapa? Selain Ahmad Dhani? Raffi Ahmad. Nah, yang dikabarkan, diisukan akan menjadi menteri. Ahmad Dhani katanya akan jadi menteri, bukan jadi jubir presiden. Nah, Raffi Ahmad jadi menteri pariwisata dan ekonomi kreatif. Wow. Terus dan Maudy Ayunda jadi menteri apa? Ya, pokoknya gitu. Yang saya mau tanya, setujukah kalian kalau artis-artis ini jadi seorang menteri? 1. Ahmad Dhani, pentolan grup musik Dewa 19 ini diprediksi akan menjadi jubir Prabowo. 2. Raffi Ahmad, presenter Raffi Ahmad banyak menyita perhatian publik karena digadang-gadang akan menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 3. Maudy Ayunda, artis cantik ini diprediksi akan menjadi Menteri Sekretaris Negara. Nah, kalau menurut saya, kalau ditanya setuju enggaknya ya setuju saja, asal benar gitu lah. Arti nggak sih? Iya. Ketika dia disumpah, dimandatkan satu posisi dalam kabinet itu, ya dia harus amanah. Pada intinya kayak gitu. Dia harus amanah, jalankan apa yang semestinya, tugas dan tanggung jawabnya seperti apa gitu. Asal kompeten aja gitu. Karena kompeten gitu. Karena di Indonesia saya sekali lagi harus ngomong nih, kita banyak orang pintar gitu. Tapi kekurangan orang jujur. Betul. Ya menurut Anda sendiri? Enggak. Setuju nggak? Apalagi saya sebagai pengidola Pak Andi Dhani ya. Oke. Sebagai seorang musisi juga kita pengamen lah, jalan. Sih sudah lah. Saya pikir lebih baik stay di jalur masing-masing aja. Nggak usah ke situ. Gitu deh kalau Tapi memang itu strategi. Jadi untuk misalkan kayak kemarin nih capres cawapres mau mengambil suara masyarakat, ya dia harus menggait artis ya, public figure. Tapi nggak cuma ini aja. Dan artisnya pun kalau dia mau masuk ke dunia politik ya dia harus menggait presiden yang menang, kan gitu. Jadi memang harus memang simbiosis mutualisme. Jadi kayak kalau dibilang, saya juga setuju sih kalau dibilang masing-masing aja gitu. Saya kalau udah jadi artis saja, udah jadi pengusaha aja gitu. Iya kan. Saya itu juga sebenarnya setuju, ya kan. Cuman kalau dibilang tidak semua artis ya kan, tapi memang kan kebanyakan artis ini cuman menang di followers, menang di fans dan lain sebagainya. Tapi kalau otak, sorry to say, kurang. Tapi banyak juga artis yang oke banget. Aku kan bilang nggak semua, tapi kebanyakan tuh otaknya kurang gitu. Jadi untuk masuk ke dunia politik itu pertama kali ya dia harus jujur, amanah, dan punya ide-ide yang dia harus punya ide-ide yang out of the box, ya kan. Jadi kayak misalkan seperti Raffi Ahmad itu sebenarnya cocok saja karena kan memang kita lihat Raffi Ahmad ya kreatif sebagai public figure juga dia sudah punya banyak usaha, pengaruhnya dan hasilnya juga jadi cocok gitu. Nah kalau Ahmad Dhani jadi jubir kayaknya kurang cocok. Takutnya salah ngomong deh. Itu aja. Gue boleh ngomong. Boleh. Kenapa nggak setuju kalau public figure, artis, segala macam itu terjun ke politik? Pernah lihat satu podcast yang harusnya sih ya, namanya podcast kan bisa percaya atau enggak, benar 100% nggak mungkin ya. Satu orang diva nih ngomong, gaji kamu di DPR berapa? Sekian. Sebenarnya nama Krisdayanti.
Terus Oh, Pak. terus saya Sebutkan. nonton juga ya. Sekian. Ya, terus Tunjangan ini sekian. Ada sekian. Saya sebagai pekerja jalanan melihat, ada orang masih minta-minta. Ada orang masih kerja yang anak kecil di bawah umur. Pak, mau ini, mau ini. Gila. Buat orang yang cuma duduk tidur di situ, dan ada yang nonton bokep dulu, gue nggak tahu deh siapa namanya. Ada yang nonton bokep, katanya sih ngeliat doang. Tapi ada yang main judi slot, ada yang main judi slot lagi rapat. Itu parah. tapi sekali lagi budgeters oknum Oknum ya? Ya. Nggak semuanya. Oknum. Nah itu dia yang saya tadi ngomong. Siapapun orangnya boleh saja kasih kesempatan selama dia punya kompetensi. betul, selama dia benar gitu di bidangnya benar gitu. Jangan sampai kemarin-kemarin nih kabinetnya presiden kita, ya kan, menteri kesehatan latar belakangnya bukan dokter. Nggak masalah kalau buat saya itu nggak masalah. Kalau saya bermasalah, masalah dong. Kalau udah sih dari mana nanti? Kalau menurut saya dia harus paham. Dia harus paham. Dia harus paham. Misalnya nih Menteri Agama yang ditunjuk, tapi tidak ada latar belakang dari agama apapun, iya kan? Itu nggak cocok. Dia akan ngawur ngomongnya. Ketika ditanya akan ngawur dan akan membuat keberagaman agama kita ini jadi semrawut. Jadi kacau. Ketika misalkan Menteri Agama disuruh ditanya nih, Pak, gimana menurut Bapak gini-gini. Nah, kalau nggak ngerti agama dia mau apa? Oke, itu Menteri Agama. Iya. Oke, maksudnya yang Menteri Agama Yakut Kolil ya. Iya, pada intinya dia harus mengetahui bidangnya dulu gitu loh. Iya. Ozi sendiri? Iya benar juga. Sependapat. Iya, nah. Tadi kita ngomongin tentang Budi Sadikin kan? Iya. Budi Sadikin sebagai menteri. Di sini boleh ya nyebut merek? Boleh. Boleh dong. Saya setuju sama Bang Jal. Karena mana sih tukang ledeng lu suruh main futsal nggak mungkin. Iya gini kan. Kita harus suruh main berapa nggak mungkin. Kalau saya melihat kasus dari Dokter Terawan, ya kasus dari Dokter Terawan. Lalu berganti ke Pak Budi Sadikin, ya. Sekarang kita lihat perbandingannya. Kenapa akhirnya Dokter Terawan direshuffle? Karena banyak blunder-blunder yang beliau lakukan. Saya suka sekali. Jangan salah sangka ya. Baca gue suka banget sama Dokter Terawan, keren, ya, keren. Dia punya inovasi, pokoknya keren dia sebagai dokter, dia keren. Tapi kalau jadi seorang menteri kan kepala juga kan, sebagai kepala kementeriannya kan. Nah ini Budi Sadikin, memang mungkin dia bukan dokter, tetapi dia bisa pilih orang-orang kepercayaan dia yang which adalah dokter. Gitu. Dan itu, sehingga itu menurut saya kemampuan untuk manajerial itu lebih penting. Dan itu menurut Anda dari segi budget? Iya dong. Dia misalkan nih sebagai menteri. Jadi gini loh, yang saya mau sampaikan itu bagaimana kita dalam budgeting itu, saya sebagai pengusaha misalnya, dalam budgeting itu kita harus betul-betul bukan hanya dari segi manajemen, tapi dari segi finansial, budgeting. Ngerti kos maksudnya. Jadi misalnya nih ditunjuk menteri kesehatan yang orang notabene sudah ngerti soal kesehatan, itu kan bisa ngurangin kos untuk orang-orang yang misalkan konsultan kesehatannya atau apa, dia kan mempekerjakan sehingga negara harus membayar juga. Membuang kos yang tidak perlu maksudnya. Jadi menurut Anda seorang menteri tidak punya asisten? Punya. Ya, semua bedanya apa? Maksud saya begini lah. Pak Budi contohnya, dia bukan dokter, tapi orang-orang kepercayaan dia. Orang-orang kepercayaan dia. Itu pasti yang di bidangnya. Betul. Tapi semua menteri. Tapi menurut Anda orang-orang kepercayaan dia nggak dibayar? Kan semua menteri juga begitu, dibayar negara. Ya udah. Ya terus masalahnya gimana? Makanya saya bilang, menyambung dari perkataan Abang tadi nih, soal banyak rakyat kita yang masih minta-minta, yang masih di pinggir jalan, pengemis. Maksud saya budgeting itu kita bisa potong untuk hal-hal yang sebenarnya untuk mensejahterakan masyarakat. Sendiri betul. Jadi kenapa nggak kita menunjuk satu orang yang betul-betul udah di bidangnya, dia di manajerial juga. Udah kompeten banget di situ. Nah, dia di bidangnya terus mengerti manajerial juga. Iya. Kenapa nggak bisa multitasking jadinya kan? Jadi berguna betul-betul. Gue menteri kesehatan nih. Oh jadi gue berguna. Gitu tahu. Jadi bawaannya gimana? Jadi lo nggak setuju kalau Budi Sadikin jadi menteri kesehatan? Jadi nggak asal nunjuk. Nanti nggak? Jadi menteri gue nih, gue asal nunjuk. Gini dong. Nggak asal nunjuk. Tapi memang punya ide. Pertama punya ide
Itu utama. Gimana kesehatan di Indonesia ini dalam segi manajemen, misalkan manajemen rumah sakit lebih bagus pelayanannya. Kan itu hal-hal yang semestinya udah harus dibenahi. Oke, harus banget. Iya kan? Dari tahun ke tahun masih hanya wacana. Jadi kayak hanya wacana, entah hanya orang-orang yang pro, yang enggak kok gue udah gini, atau untuk orang-orang yang khususnya rumah sakit pemerintah ya. Ya, itu nggak bener banget. Gue merasakan sendiri. Dari segi pelayanan loh, buruk banget. Banget. Buruk. Semua apa? Tidak harus disebutkan. Saya nggak bilang semua. Iya. Cuman dari sekian 20 rumah sakit pemerintah yang saya tahu, 15-nya itu nggak bener. Pengalaman pribadi, maaf, saya potong. Pengalaman pribadi. Istri sakit lambung, pingsan. Kita bawa motor ke sana. Bangku kosong, ruangan kosong. Datang ke sana gue marah. Selamat siang, selamat sore waktu itu. Selamat sore. Minta tolong Bu, tolong ini ditangani. Oh, tunggu dulu ya. Istri udah pingsan. Istri udah pingsan. Gua akhirnya marah. Dikasih kursi roda nggak? Enggak. Dikasih kursi nggak? Enggak. Itu gue anak gue yang gede, mapah istri gua. Istri gua udah kagak, ya udah nggak bangun. Padahal tolong dok, yang penting kasih infus ke. Tempat tidur kosong. Kursi roda kosong. Itu pasien nggak banyak sore. Nah itu ya itulah. Saya juga punya pengalaman yang sama. Ini pengalaman pahit gue di rumah sakit Pangarena. Ya, oke. Jadi terlebih apalagi Anda seorang pengguna BPJS gitu. BPJS ya. Sama sih ya, menurut saya sama. Jadi gini loh, ketika orang masuk UGD, kan masuk UGD itu kan otomatis sudah gawat kan. Maksudnya pasiennya dari UGD sendiri aja kita tahu singkatannya kan. Ya gawat, udah gawat pasiennya. Gawat nih orang. Itu nggak cepat, nggak tangkap, dibiarin, nggak ditanya. Misalnya ditanya nih, kalau misalkan ditanya nih, kenapa Pak? Oh begini. Oh iya sebentar Pak ya. Sebentar gitu, lama. Terus pergi. Lama tuh. Sebentar ya Pak. Istri gue udah. Kan pada saat itu nggak sedikit mati. Kan pada saat itu nggak nanyain Bapak BPJS atau kan nggak nanyain. Itu kan dia sendiri ya. UGD. Ya apapun itu kan orang pikirannya udah gawat udah masuk UGD kan. Masa ke klinik. Oke. Ini kan kita free speech ya, maksudnya kita juga Indonesia kan menganut kebebasan berbicara. Kebebasan berbicara, betul. Apa yang kita bicarakan ini apa adanya yang kita alami. Semoga mungkin dari ada yang nonton ini pihak-pihak terkait dari kesehatan khususnya ya bisa memperbaiki supaya Indonesia di bidang kesehatannya lebih baik lagi gitu ya. Amin. Itu harapan kita ya. Nah kalau saya sih nggak mau mengharap lagi deh. Nggak mau, jangan dong. Saya karena begini loh, mungkin karena sudah terlalu banyak orang ngebohong kali ya, jadi kayak sampai lagi kayak tadi ya, jadi kayak ngomong saya berjanji akan begini, kesehatan lebih baik, begini. Aduh, udahlah. Ingin gue berkata kasar. Jadi kayak ya udahlah, kalau memang lo punya niat itu udah jalanin, nggak usah banyak ngomong. Pada intinya kayak gitu. Oke. So ini kan kita tadi topiknya tentang kita mau bicarain hasil dari sidang sengketa putusan untuk pilpres ya, yang diajukan oleh kubu 01 dan 03. Kira-kira. Oke, Fauzi dulu deh. Apa? Kira-kira Mahkamah Konstitusi kita akan memutuskan apa? Sama seperti tadi saya bilang. Saya nggak mau kasih tahu. Lu nyoblos nomor berapa ya? Saya spill aja deh. Enggak, ini aja kira-kira aja. Enggak, kira-kira aja. Ya udah, kenapa? Akan digabulkan enggak tuntutan mereka? Dikabulkan sih. Kalau iya, menurut saya dikabulkan sih, dikabulkan. Kalau saya enggak ditolak. Akan ditolak. Kalau saya sih juga ditolak. Bacotan gimana? Berseberangan. Ya, enggak apa-apa. Ini kita bebas saja kan. Kalau untuk bacotan gimana? Apakah putusan MK akan mengabulkan atau menolak dari kubu 01 dan 03 ini ya? Tulis di kolom komentar yang di bawah ini. Tapi jangan lupa untuk subscribe, jangan gila loh ya. Subscribe dulu, like, share, apapun itu ya. Terus kolom komentar. Ya itu tadi ini perkiraan kita tentang hasil putusan MK yang kita berbeda pendapat, tapi it's okay, berbeda pendapat itu oke sekali, nggak masalah. Tidak di suatu hal yang perlu di glorifikasi atau tidak perlu. So nih untuk penutup deh dari Rizal dulu deh. Bintang tamunya kedua. Ya penutup ya. Saya untuk hasil sidang, tetap di topik ya. Ini untuk hasil sidang. Ini terkait persidangan. Terkait persidangan. Nah saya teringat orang tua pernah ngomong pekerjaan yang paling berat itu
dan paling besar tanggung jawabnya nanti di dunia dan di akhirat adalah seorang hakim, jaksa, pengacara. Jadi ini tiga ini Saya setuju banget. tiga ini yang paling berat nanti pertanggung jawabannya. Jadi saya cuma mau nitip pesan aja gitu. Jadi kayak pesan ini ya tolong diingat gitu loh. Kalau misalkan ada yang denger yang akan jadi jaksa nih, akan jadi hakim nantinya atau pengacara, ya udahlah ya. Apa? Ya itu pesan closing statement saya itu, pekerjaan paling berat memang itu tanggung jawabannya. Ya sih ya. Closing statement. Oke, closing statement nih. Boleh. Saya sih ya kembali itu tadi. Saya nggak membenci 1, 2, 3. Saya nggak membenci ganjil genapnya. Saya hanya berdoa bagi masyarakat. Siapapun nanti yang terpilih, minta tolong. Tadi sudah saya spill sedikit kejadian di jalan karena saya cari nafkah di jalan seperti itu. Maksudnya tadi tentang hasil sidang. Iya, sebentar. Oh ya, baiklah. I'm sorry. Gue nggak mau langsung gede. Gue ABC dulu. Oke. Sorry Dori Morris Feberi gitu ya. Lanjut. Jadi lupa. Tadi potong ya. Potong ya. Nggak potong. Gue nggak akan edit. Lanjut. Jadi nggak mau langsung ke situ ya. Tadi harapan saya banyak yang lebih. Orang-orang hebat, kalian orang-orang atas di atas sana, jangan cuma main HP, minta tolong, jangan cuma nonton bokep, main judi slot, tolong pikirin kesejahteraan masyarakat bersama lah. Dan oke, poin langsung aja deh. Setuju aja saya mah. Dengan hasil apapun yang tadi yang jadi. Oke, untuk keputusan apapun hasil sidang malam ini saya setuju aja. Dan saya berdoa yang terbaik untuk Indonesia. Dan untuk 5 tahun ke depan. Merdeka. Kayaknya positif banget ya Bapak ini. Harus positif sih. Karena aura positif itu ngebawa diri kita sendiri. Iya. Kita nggak boleh bawa aura negatif, nanti jelek kesananya. Tapi gimana kalau yang sono yang ngasih negatif? Nah, ya tinggal kita legowo apa enggak? Kalau kita legowo ya udah nerimain, kalau enggak kita tampol aja. Bener nggak bang? Maaf ya kalau saya memang begitu. Kita jadi hukum nih, bagian itu gue jadi hukum. Kita memang begitu orang ya. Kalau closing statement dari saya adalah gimana pun saya sih memprediksi Mahkamah Konstitusi akan menolak tuntutan dari para penggugat ini dari kubu 01 dan 03. Tapi harapan besar saya adalah apapun itu nanti hasilnya coba kita terima dengan lapang dada dan kita berdoa saja kalau memang hasil keputusan tersebut dapat membuat Indonesia jadi jauh lebih baik. Amin. Gitu aja sih. Udah, soalnya prediksinya seperti itu. Positif banget ya Anda berdua ya. Iya dong, kan orang positif ya. Oke, Bacoters, thank you for watching this episode dan thank you juga Fauzi udah jadi Ya, thank you Bang. Iya bang, sudah diajak ke sini nih. Sedang ngopi Indo Cafe bang. Benar maaf. Nggak boleh tuh Coffee mix. nanti kalau udah masuk built in boleh ya. Nanti di endorse dulu ya. Oke, once again Bacoters, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, Comment subscribe, share kemana-mana. Saya Regi Pranoto. dari dalam. saya Uji Platinum 9. Bye.